Minimalis adalah sebuah gaya hidup yang berfokus dengan hal-hal esensial. Seorang minimalis lebih memilih untuk memiliki sedikit barang dengan penggunaan maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan gangguan-gangguan dari hidup mereka dan membuka lebih banyak peluang dengan cara lain. Mengadopsi gaya hidup minimalis bukan berarti kamu berhenti mengeluarkan uang, namun tujuan pengeluaran harus memiliki makna bagi hidupmu. Bukan sekedar ikut-ikutan tren yang sedang berlangsung atau terus-menerus mengiyakan ajakan teman untuk shopping, tetapi kamu menggunakan uangmu untuk hal-hal yang paling kamu butuhkan dan fokusmu bisa berubah dari menghabiskan uang menjadi menikmati hidup. Secara tidak langsung, ternyata dengan menerapkan hidup minimalis bisa membantu keuanganmu loh. Yang pertama, fokus pada hal esensial. Gaya hidup minimalis akan membantu kamu untuk lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya esensial. Bagi setiap orang mungkin akan berbeda, namun secara umum bisa meliputi kesehatan dan hobi. Dengan merasa cukup dengan apa yang kamu miliki saat ini, tentu kamu juga akan memikirkan cara untuk mencukupi kebutuhanmu di masa depan. Seiring berjalannya waktu, kesehatan manusia pun secara perlahan akan berkurang. Oleh karena itu, dengan gaya hidup minimalis, kamu akan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan resiko-resiko jangka panjang yang akan datang. Tentunya kamu ingin terus sehat hingga tua nanti, bukan? Jika dijabarkan, kebutuhan kamu adalah sehat. Untuk mencapai itu, maka kamu harus melakukan beberapa hal seperti olahraga, makan sehat, dan istirahat yang cukup. Dengan menyadari sepenuhnya kebutuhan yang kamu miliki, maka kamu bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika kamu salah satu pecinta makanan cepat saji atau minuman manis yang sedang marak saat ini, coba hitung berapa rupiah yang kamu keluarkan setiap hari untuk mengkonsumsinya selama 1 bulan. Jika kamu mulai sadar tentang kebutuhanmu akan makanan sehat, kamu bisa menggantinya dengan membawa bekal saat ke kantor, mengganti minuman manis dengan minum air putih, dan mengonsumsi buah-buahan. Lalu coba bandingkan dua kebiasaan yang berbeda itu dan hitung berapa rupiah kamu bisa berhemat. Jika misalkan nilainya tidak cukup besar, ingatlah dengan cara itu kamu sebenarnya mulai berinvestasi pada kesehatanmu di masa depan. Yang kedua, mengganti bukan menambah. Ini adalah salah satu prinsip belanja yang bisa kamu terapkan sebagai seorang minimalis. Dengan begitu, kamu tetap memiliki space yang lega di rumah, kos, atau apartemen kamu. Hal ini bertujuan agar kamu tidak perlu repot-repot untuk merawat dan merapikan terlalu banyak barang. Sehingga waktu luangmu bisa kamu gunakan untuk hal lain yang lebih membahagiakan. Misalkan melakukan hobimu atau membaca buku untuk menambah wawasan dan value kamu. Prinsip mengganti bukan menambah, ini akan membuat kamu lebih menyadari apakah kamu memang butuh untuk membeli barang baru atau barang lamamu masih bisa digunakan. Ketika kamu ingin membeli sepatu baru, coba amati sepatu yang ada di almarimu, apakah memang benar sudah rusak, atau kamu ingin membeli sepatu baru hanya karena merasa bosan. Ingat, salah satu fondasi menjadi minimalis adalah merasa cukup. Jika kamu sudah memiliki sepatu yang masih layak pakai, maka itu artinya kamu belum butuh untuk membeli sepatu baru. Jika dengan pertimbangan ini kamu tidak jadi membeli sepatu baru, coba hitung berapa uang yang bisa kamu simpan atau bisa kamu gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Yang ketiga, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jangan khawatir ya, minimalis sama sekali bukan bermaksud membuatmu tidak boleh berbelanja. Kamu boleh saja membeli kebutuhanmu. Prinsip berbelanja selanjutnya adalah memikirkan kualitas yang baik. Seorang minimalis akan lebih memilih membeli barang mahal jika memang barang itu memiliki nilai dan dapat digunakan untuk jangka waktu lama, daripada membeli barang dengan harga murah namun hanya dapat digunakan sebentar saja karena barangnya mudah rusak. Membeli barang dengan jangka waktu penggunaan yang lama juga akan menguntungkanmu dengan tidak membuang waktumu di kemudian hari untuk memilih dan membeli barang yang sama. Terkadang kita mudah tergiur dengan barang murah, namun tanpa kita sadari ternyata barang yang kita beli tidak memiliki kualitas yang baik. Sehingga mau tidak mau saat barang itu rusak maka kita harus membelinya lagi demi memenuhi kebutuhan kita. Tentunya kita juga harus kembali mengeluarkan uang. Bandingkan jika kamu membeli barang yang kualitasnya baik, maka kamu cukup mengeluarkan uang 1 kali saja untuk pemakaian yang lama.
Yang keempat, pengelolaan keuangan. Saat kamu mulai bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengerti prinsip berbelanja, selanjutnya kamu juga perlu mengenal tentang manajemen keuangan. Jangan terlalu dianggap berat ya kalimat manajemen keuangan ini. Jika saat ini kamu hanya mengurus dirimu sendiri, sederhananya ini adalah tentang mengatur pengeluaran dan pemasukanmu. Sebagai seorang minimalis, tentunya kamu akan selalu sadar saat melakukan pengeluaran. Kamu tidak akan membelanjakan uangmu untuk hal yang sia-sia. Dengan begitu, kamu akan lebih mengenal dirimu sendiri juga. Untuk lebih mudah dalam mengelola keuangan pribadi, sebaiknya kamu melakukan pencatatan keuangan setiap kali kamu mengeluarkan uang. Selanjutnya, kamu bisa membuat anggaran pengeluaran untuk setiap bulannya, sehingga kamu akan tahu betul berapa uang yang akan kamu belanjakan dan berapa uang yang dapat kamu tabung, investasikan, atau hal lainnya yang lebih bermakna untuk kamu. Cukup segitu dulu pembahasan tentang manfaat mengadopsi gaya hidup minimalis kali ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Aku Winda dari Arabel Channel, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.